Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan alhamdulillah, segala puji, pengagungan serta kecintaan untuk Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna dan yang telah melimpahkan nikmat-nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Apapun kenikmatan yang ada pada diri kita, maka itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jal, fama bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan, rizki yang ada pada kalian, maka itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat dari istri dan anak-anak, kemudian juga nikmat-nikmat yang lainnya, dan yang teragung nikmat iman dan Islam, nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Sungguh sangat banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah itu mensyariatkan ibadah-ibadah yang sangat agung untuk kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ibadah itu menjadi sebab kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kecil kita. Kita bisa diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa meraih pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Itu menunjukkan rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah mensyariatkan bagi kita amalan-amalan ibadah yang agung. Ditambah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan ada waktu-waktu tertentu yang itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan waktu-waktu yang lainnya. Di antaranya seperti 10 hari, siang hari yang awal di bulan Dzulhijjah, yang dikatakan sebagai siang hari, 10 hari, siang hari yang paling mulia. Maka demikian pula di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, 10 hari malam yang terakhir, itu ada kemungkinan yang besar salah satunya merupakan malam Lailatul Qadar, malam yang sangat agung. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 malam, 1000 bulan yang di situ tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Begitu pula secara umum bulan Ramadan
merupakan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ketakwaan, bulan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan maghfirah, bulan yang potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka di sini ibaratnya seperti nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Berkumpul dua cahaya di bulan Ramadan ini. Cahaya yang pertama, kemuliaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Dan sudah sangat banyak mungkin pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Digabungkan dengan cahaya yang kedua, yakni dengan amalan-amalan yang sangat agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekhususan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Maka itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, karena kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan pagi hari yang mulia ini, insyaallah kita akan murojaah bersama dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mungkin beberapa keterangan hadis yang lainnya yang sabit, yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadis yang sudah sangat terkenal kaitannya dengan bulan Ramadan, keutamaan amalan di bulan Ramadan. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man siapapun shoma yang dia berpuasa Ramadhana, puasa wajib di bulan Ramadan, yang itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa Ramadan yang dia lakukan itu motifnya imanan wa ihtisaba. Imanan karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beriman tentang keutamaan dari puasa Ramadan. Dia beriman tentang wajibnya puasa Ramadan. Dia beriman tentang fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan dari puasa Ramadan. Wahtisaban, dan dia laksanakan puasa Ramadan itu karena ihtisab, karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika orang puasa Ramadan karena beriman dan ihtisab mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni bagi dia apa yang telah lampau dari dosa-dosa yang dia terjerumus di dalamnya. Ini amalan utama yang pertama disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa Ramadan. Selanjutnya yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man qama Ramadhana," dan barang siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail atau yang lebih dikenal dengan istilah salat tarawih, motifnya sama, imanan wa ihtisaba, karena beriman dan karena ihtisab mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam hadis yang sama, wa man qama lailatal qadr, barang siapa yang tegak, yang dia bersungguh-sungguh memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, motifnya sama, imanan wa ihtisaba, karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
beriman tentang keutamaan-keutamaan dari malam Lailatul Qadar, wahtisaba, dan karena ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini 3 amalan yang sangat agung yang keutamaan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab orang yang mengamalkannya karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Amalan yang pertama yakni shaum Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan. Dan di sini kita tidak akan membahas tentang fikih puasa, tidak membahas tentang definisinya, disyariatkannya, hukumnya, guna siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan, syarat sahnya, rukunnya, pembatal-pembatalnya, adab-adabnya. Kita tidak akan membahas secara umum tentang hal tersebut. Hanya saja di sini pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengingat sekilas, dan mudah-mudahan hal itu akan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita, tentang sirrus shaum wa maqsuduhu al-a'zam, tentang rahasia dari puasa. Kenapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita? Dan apa tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala? Tujuan teragung dari Allah Subhanahu wa taala dengan disyariatkannya atau diwajibkannya puasa Ramadan itu. Tentu kita sudah sering mendengar para khatib atau para mubaligh menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, yakni puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa itu secara umum bagi orang-orang atau umat-umat sebelum kalian. Setelah itu di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang agung dari puasa Ramadan. Karena di sana sangat banyak syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syariat salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di banyak ayatnya, wa aqimus shalah. Ada syariat zakat, wa atuz zakah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali syariat-syariat yang lainnya. Akan tapi secara umum ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syariat-syariat tersebut bagi kita, Allah tidak menyebutkan hikmahnya secara gamblang, secara jelas, secara sharih. Hanya sebutkan perintah untuk sholat, perintah untuk berpuasa, dan seterusnya. Tapi di sini dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk puasa Ramadan sekaligus menyebutkan tentang hikmahnya, menyebutkan tentang rahasia teragung dari disyariatkannya puasa Ramadan itu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya puasa itu bukan sekedar menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara al-mufattirat yang bisa menjadi pembatal puasa. Bukan hanya itu. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya al-mufattirat, pembatal puasa itu ada dua macam. Yang pertama al-mufattirat al-hissiyah, pembatal puasa yang bisa kita ketahui secara indrawi. Yani ini yang dibahas dalam hukum fikih terkait pembatal puasa. Yani di antara yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, dan beberapa pembatal yang lain yang disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain dalam kitab-kitab fikih mereka. Akan tetapi yang lebih penting lagi,
kita perhatikan dan kita jauhi pembatal yang kedua. Hendaknya kita tidak hanya memperhatikan tentang pembatal-pembatal puasa yang bisa kita ketahui dari indera kita, makan, minum, dan yang lain sebagainya itu. Itu perkara yang sangat penting. Akan tapi di sana, di balik itu ada yang lebih penting lagi, yang itu menjadi rahasia dari disyariatkannya puasa, yakni yang kedua, al-mufattirat al-ma'nawiyah. Pembatal-pembatal yang sifatnya maknawi. Pembatal-pembatal yang maknawi ini, kalau secara hukum fikih memang tidak akan bisa menjadi sebab batalnya puasanya seseorang. Puasanya tetap sah, puasanya tidak batal, akan tetapi ketika seseorang itu terjerumus dalam pembatal jenis yang kedua ini, bisa jadi pahala puasanya akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi bukan hanya dikurangi, tapi tidak diterima, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini tujuan yang teragung dari syaratkannya puasa, supaya kita tidak hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, akan tetapi juga menahan diri dan menjauhi segala hal yang berpotensi akan bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan membatalkan pahala puasa kita. Hadis bagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah Nabiyur Rahmah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih." Malam yada, siapapun yang tidak meninggalkan, yang pertama tidak meninggalkan qaulaz zur, segala jenis ucapan yang masuk kategori az-zur, dosa, segala bentuk ucapan dosa. Kemudian yang kedua, wal amala bih, ay wal amala bizur, segala jenis perbuatan, tindakan azur yang bersifat dosa. Ya, barang siapa yang dia menahan diri dari pembatal puasa secara zahir, secara fisik, akan tapi dia tidak meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dia tinggalkan ucapan-ucapan yang sifatnya maksiat, tidak ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya maksiat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falaysa lillahi hajatun, maka Allah SWT sama sekali tidak butuh ayyada'a ta'amahu wa syarabah, bahwasanya dia telah berpuasa dengan meninggalkan makan dan meninggalkan minum yang itu disukainya. Allah tidak butuh itu semuanya. Jelaskan oleh para ulama rahmatullahi ajmain, makna tidak butuh, maknanya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan itu semuanya. Ya. Baik. Maka di sini sebutkan dua amalan yang hendaknya kita hindari. Ucapan yang merupakan dosa, dan itu sangat banyak bentuknya, bisa berupa ghibah, ngerasani orang lain, bisa berupa namimah, mengadu domba antara si A dan si B supaya terjadi perpecahan di antara kedua orang itu atau di antara kedua belah pihak itu. Bisa berupa al-kadzib, ucapan dusta. Bisa pula berupa hal-hal yang intinya tidak mendatangkan manfaat atau justru mendatangkan madarat. Semua ucapan maksiat masuk dalam kategori al-qaulaz zur atau qaulaz zur. Begitu pula yang kedua, al-amal bizur, perbuatan dosa. Dan ini sangat banyak macamnya. Dosa yang dilakukan oleh tangan kita dengan mendolimi hartanya orang lain, atau memukul orang lain tanpa hak, ataupun kaki kita, ataupun dari dosa mata kita, dosa telinga kita, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan juga termasuk di dalamnya perkataan dusta yang ada di dalam hati kita, yakni keyakinan-keyakinan yang menyimpang terkait haknya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna. Ataupun
dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang berupa amalan hati, iri, dengki, ya, hasad, ataupun kebencian kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya dari amalan-amalan hati yang itu menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ditambahkan dalam sebagian riwayat, itu riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan juga dalam Musnad Ahmad, ada tambahan yang ketiga, al-jahla man lam yada' qaula zur wal amala bih wal jahl. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa, dan tidak meninggalkan al-jahl. Al-jahl itu ketiadaan ilmu perbuatan jahil, perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, tidak sampai pada derajat maksiat dosa, akan tetapi perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu dalam sebagian riwayat ada tambahan tersebut. Termasuk di dalamnya, termasuk al-jahl, yakni akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela. Maka ini suatu rahasia yang agung yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kita ketika berpuasa bukan hanya menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, tetapi kita juga berupaya sungguh-sungguh untuk menjauhi segala ucapan dosa, segala perbuatan dosa, bahkan segala hal yang sifatnya makruh, segala hal yang sifatnya itu tidak baik, segala hal yang tidak ada manfaatnya, segala hal yang merupakan akhlak yang tercela, hendaknya kita juga berupaya untuk menjauhinya. Ini supaya benar-benar kita bisa memaksimalkan usaha kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal yang mulia di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi, amalan yang kedua, qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan, yakni qiyamul lail, menegakkan salat malam, salat sunnah di malam hari, yakni di malam-malam hari bulan Ramadan yang mulia, atau yang kita kenal dengan salatut tarawih. Salatut tarawih, salat tarawih. Salat tarawih ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika di akhir-akhir suatu bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar dari rumah beliau, kemudian melaksanakan sholat malam. Ketika itu sholat malamnya di hari yang pertama ini selama sepertiga malam, ya, selama sepertiga malam. Ketika melihat itu, para sahabat yang hadir kemudian ikut sholat berjamaah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam yang berikutnya ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar. Baru di malam yang berikutnya lagi Rasulullah SAW kemudian keluar melaksanakan sholat malam, dan ini sampai setengah malam. Kalau yang pertama sepertiga malam, yang kedua ini, di kesempatan yang kedua ini Rasulullah SAW sholat malamnya di bulan Ramadan itu sampai setengah malam, dan sahabat yang ikut semakin banyak. Di malam berikutnya beliau tidak keluar. Baru di malam yang berikutnya lagi Nabi SAW keluar dan melaksanakan sholat malam bersama para sahabat yang jumlahnya lebih banyak lagi dibandingkan hari-hari atau malam-malam yang sebelumnya. Dan ini sholat malam yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sampai hampir habis waktu untuk sahur. Sahabat saya mengatakan, kami khawatir tidak kedapatan sahur ini, karena saking panjangnya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah itu Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakan lagi. Kenapa? Beliau jelaskan karena khawatir kalau qiyam Ramadan, yakni sholat tarawih itu akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau meninggalkannya dikarenakan kekhawatiran itu jangan-jangan kalau dikontinyukan nanti akan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat mereka menjalankan ya salat tarawih itu, ada yang salat sendiri,
ada yang sholat berjamaah, kemudian di sisi masjid yang lain ada jamaah yang lain, terpencar-pencar begitu yang dilakukan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan di awal-awal zamannya Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu. Selang beberapa waktu, akhirnya Khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki inisiatif. Ini alangkah baiknya kalau jamaah yang terpencar-pencar ini dalam satu masjid, ada jamaah A, ada jamaah B, ada jamaah C, terpencar-pencar, ada yang sholat sendiri. Ini alangkah baiknya kalau disatukan dengan satu imam. Masya Allah, ini inisiatif yang bagus dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Sholat tarawih dengan satu imam dalam satu masjid. Akhirnya diperintahkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu untuk bergantian menjadi imam mengimami jamaah para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Dalam sebagian riwayat, yakni di Muwatta Imam Malik rahimahullah taala dengan sanad yang sahih, disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu memerintahkan yakni salat tarawih 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Baihaqi rahimahullah taala dan yang lainnya, dari sanadnya juga sahih, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan dengan 20 rakaat tarawih belum termasuk witirnya. Ini beberapa riwayat yang datang terkait masalah tarawih yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka para ulama rahmatullahi ajmain yang mereka memiliki ijtihad, hasil ijtihad yang berbeda-beda. Di mana sebagian ulama mereka berpendapat yakni salat tarawihnya 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Qiyamul lail, salat tahajud, ya, salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari Muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambahi di Ramadan maupun di luar Ramadan ala 11 rakaatan, atas 11 rakaat. Ini persaksian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha di riwayat Bukhari Muslim, kalau prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Pernah kurang tapi tidak pernah lebih. Nah, maka ini kemudian menjadi perbedaan pandangan di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ya, sebagian ulama tetap memilih untuk 11 rakaat sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Mayoritas para ulama rahmatullahi alaihim ajmain mereka berpendapat 20 rakaat salat tarawih belum termasuk witirnya. Kalau kita mungkin menjadi 23 rakaat termasuk witirnya. Imam Malik beda lagi pandangannya. Imam Malik rahimahullah taala, Imam Daril Hijrah, imamnya negeri atau kota Madinah rahimahullah taala, beliau berpendapat 39 rakaat. Jadi 36 tarawihnya, kemudian 3 rakaat witirnya. Itu pendapat Imam Malik rahimahullah taala. Sebagian ulama tabi'in yang lain sampai 47 rakaat. 47 rakaat. Ini perbedaan ijtihad di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Intinya sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah taala dan juga Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah taala, beliau berdua menukilkan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain bahwasanya salat tarawih, ya, qiyam Ramadan itu tidak ada batasan jumlah bilangan rakaatnya yang tertentu. Haddun mahdudun itu tidak ada. Batasan bilangan tertentu itu tidak ada dengan kesepakatan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Dalam artian tidak ada batasan yang itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, itu tidak ada batasan yang seperti itu. Nah, sehingga oleh karena itu kita melihat ijtihadnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain berbeda-beda. Tadi ada yang tetap 11 rakaat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang 20 rakaat, ada yang 39 rakaat, ada yang 47. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala dalam sebagian riwayat mengatakan la tuhsa, tidak ada batasannya, tak terhingga, ya sebanyak-banyaknya. Ya, maka di sini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
manapun yang dilakukan oleh kaum muslimin dari jumlah-jumlah rakaat tarawih itu ahsan, dia telah melakukan kebaikan. Dan yang lebih utama bagi setiap orang bisa jadi berbeda-beda tergantung kepada kondisi masing-masing. Ya, tergantung kepada kondisi masing-masing. Barang siapa yang dia memiliki kemampuan untuk menjalankan sholat tarawih dengan durasi waktu yang panjang, ya, dengan bacaan-bacaan yang panjang, kemudian gerakan-gerakannya juga lama, maka yang lebih utama yakni seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah rakaatnya sedikit, hanya 11, tapi waktunya lama. Adapun bagi yang mungkin ada keterbatasan dari sisi waktunya atau dari sisi tenaganya, maka bagi dia mungkin yang lebih utama adalah dengan jumlah rakaatnya diperbanyak, tapi durasinya diperpendek. Ini yang menjadi sumber perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Para ulama yang mereka menambah jumlah rakaat ditambah menjadi 20, ditambah menjadi 39, ditambah menjadi 47, itu maksudnya untuk meringankan bagi kaum muslimin. Ya, supaya tidak memberatkan, maka jumlah rakaatnya ditambah, tapi bacaannya diperpendek. Waktunya masing-masing rakaat atau 2 rakaat itu diperpendek. Ala kulli hal, ini perbedaan ijtihad di antara para ulama rahmatullahi ajmain, termasuk khilaf yang muktabar di antara mereka. Maka la ingkara fi masail ijtihad, tidak ada pengingkaran dengan cara yang keras, dengan cara yang kaku dalam masalah-masalah perbedaan ijtihad di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Yang ada saling menasihati dan diskusi ilmiah, ya, berdasarkan ketulusan untuk memberikan kebaikan bagi kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga yakni qiyam Lailatul Qadar. Menegakkan dan berupaya sungguh-sungguh untuk memaksimalkan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, tujuannya mudah-mudahan mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ya, keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Maka di sini terkait apa yang dilakukan di 10 hari yang terakhir, dijelaskan dalam riwayat Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadhan. Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau melakukan iktikaf di 10 malam, di 10 hari, ya, bukan hanya malam tapi siang dan malam, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri-istri beliau pun radhiyallahu anhun juga mereka menjalankan iktikaf, tetap melanjutkan iktikaf sebagaimana kebiasaan para ibunda kaum mukminin tersebut ketika di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, diceritakan lebih detail. Yang mananya bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya saya itu itikaf di 10 hari yang pertama bulan Ramadan. Ini awalnya. Awal kali itikafnya Rasulullah SAW itu 10 hari awal bulan Ramadan. Kemudian ya tujuannya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tujuan itikaf di 10 hari yang pertama bulan Ramadan itu untuk mencari atau mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu digeser oleh Rasulullah SAW, beliau itikaf di 10 hari yang pertengahan bulan Ramadan. Tujuannya masih sama, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Setelah itu beliau mendapatkan berita dari malaikat yang memberitakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, innaha fil ashril awakhir. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabat, man ahabba ayya'takifa falya'takif. Barang siapa yang ingin dan senang untuk i'tikaf dalam rangka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hendaklah dia i'tikaf, yakni maksudnya di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Maka bisa kita pahami tujuan dari i'tikaf itu untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari keutamaan dari malam Lailatul Qadar.
Yang mana para ulama banyak khilaf tentang malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu malam yang tertentu. Malam tertentu ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 27. Tapi di sana juga ada pendapat dari ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya malam Lailatul Qadar itu muntaqilah, malam yang berpindah-pindah. Malam yang berpindah-pindah di 10 hari yang terakhir tersebut. Ya, malam yang berpindah-pindah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan itu. Bisa jadi Ramadan tahun ini malam 27. Bisa jadi di Ramadan yang sebelumnya malam 23. Bisa jadi di di tahun yang sebelumnya malam 25. Begitu seterusnya. Kita tidak mengetahui pastinya, yang mengetahui pastinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat jumhur para ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Hanya saja kemungkinan yang lebih kuat terdapat di malam-malam ganjil. Terdapat di malam-malam ganjil. Hanya saja permasalahannya malam ganjil itu yang sesuai dengan hakikatnya. Apakah malam ganjil kita itu benar-benar malam ganjil? Kita tidak tahu. Oleh karena itu disyariatkan iktikaf full 10 hari yang terakhir bulan Ramadan supaya tidak kelewatan. Karena kita tidak tahu, bisa jadi yang menurut hitungan kita ganjil sebenarnya itu hakikatnya adalah hitungan genap. Kita tidak tahu. Maka disyariatkan full sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW iktikaf 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, dan dijelaskan amalan dilakukan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr al-akhirah, ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, sadda mi'zara. Rasulullah SAW itu menguatkan ikatan sarungnya. Dalam rangka untuk apa? Bersungguh-sungguh memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan bercengkerama dengan istrinya, dan juga bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailahu kullah, dan Rasulullah SAW menghidupkan malamnya itu seluruhnya. Itu kalau sudah di itikaf di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW itu menghidupkan seluruh malamnya. Menghidupkan seluruh malamnya untuk memaksimalkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Wa iqadha ahlah, dan Rasulullah SAW pun membangunkan keluarganya. Bukan hanya kesolehan untuk beliau pribadi, tapi juga memberikan manfaat bagi keluarganya. Keluarganya juga dibangunkan di malam hari 10 malam yang terakhir bulan Ramadan itu, supaya juga ikut mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amalannya bisa bermacam-macam, bisa sholat sunnah, bisa pula tilawatul Quran, bisa zikrullah, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, dan lain-lain sebagainya dari amalan-amalan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi SAW itu orang yang paling dermawan terhadap perkara-perkara kebaikan. Ini secara umum di Ramadan maupun di bulan Ramadan, beliau itu SAW manusia yang paling dermawan terhadap kebaikan-kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhana. Dan beliau SAW itu paling dermawannya ketika di bulan Ramadan. Hina yalqau Jibril alaihissalam, ketika malaikat Jibril alaihissalam menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadhan. Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap malam ketika di bulan Ramadan. Fa ya'idun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memaparkan, yakni store hafalan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Deres Al-Quran disampaikan kepada Jibril alaihissalam. Ini setiap malam di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Fa idza laqiyahu Jibrilu, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijumpai oleh Jibril alaihissalam, kana ajwada bil khair. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu lebih dermawan terhadap perkara-perkara kebaikan minarihil mursalah, dibandingkan angin yang berhembus. Di luar Ramadan sudah dermawan, apalagi kalau di dalam bulan Ramadan lebih dermawan lagi, sehingga diibaratkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lebih dermawan terhadap kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari perkataan para ulama. Maksudnya lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus dari dua sisi. Yang pertama dari sisi al-isra, cepatnya, bersegeranya dalam melakukan kebaikan itu lebih cepat dibandingkan kecepatan hembusan angin. Kemudian sisi yang kedua dari sisi al-umum, keumumannya. Namanya angin itu kan bisa masuk ke segala penjuru. Maka begitu pula kedermawannya Rasulullah SAW itu mengenai semua pihak. Bukan hanya kepada golongan tertentu, tapi kebaikannya Rasulullah SAW, kedermawanannya beliau SAW itu mengenai segala pihak, mengenai semua orang mendapatkan keutamaan, yakni kebaikan dari Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ini ada dua amalan yang disebutkan di situ. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, amalan yang pertama puasa Ramadan, amalan yang kedua salatul tarawih, amalan yang ketiga menegakkan malam Lailatul Qadar, kemudian yang keempat dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yakni al-jud, kedermawanan, kebaikan kepada orang lain. Dan ini mungkin sering disampaikan oleh para khatib atau para mubalik tentang keutamaan untuk lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Tapi bukan itu yang kita soroti. Kita soroti di sini bahwasanya yang namanya kedermawanan, kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama yang sifatnya al-maliyah, berupa harta, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, berinfak ke masjid ataupun ke panitia-panitia yang di situ menyediakan iftar, ataupun ketika panitia untuk itikaf atau lain sebagainya dari kebaikan-kebaikan berupa harta, harta. Yang kedua, kebaikan kedermawanan yang sifatnya berupa manfaat, memberikan nasihat pada orang lain atau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tujuannya tulus menginginkan supaya orang lain itu mendapatkan kebaikan dan terjauhkan dari kemungkaran atau menyampaikan faedah ilmu baik tentang kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, tafsir Al-Qur'an, atau tentang syarah hadis ataupun lain sebagainya dari manfaat. Maka kedermawanan ini bukan terbatas pada kedermawanan yang sifatnya memberikan harta, tapi juga kedermawanan sifatnya memberikan manfaat secara umum kepada kaum muslimin atau kepada orang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu yakni memperbanyak tilawatul Quran. Sebutkan tadi setiap malam di bulan Ramadan Rasulullah SAW menyampaikan bacaan Al-Quran disampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan keutamaan secara khusus dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan ini disebutkan oleh banyak para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Yang kita pun tahu bagaimana para ulama salaf terdahulu dalam mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti Al-Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala rahimahullah ta'ala. Imam Qatadah dari kalangan tabi'in, kalau di luar bulan Ramadan, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Di luar Ramadan 7 hari sekali khatam, dari setiap pekan. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengkhatamkan 3 hari sekali. 3 hari sekali. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, lebih lagi, setiap hari khatam. Kemudian juga dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala diceritakan, kalau di bulan Ramadan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu di siang hari mengkhatamkan Al-Quran
Itu apa? Setiap siang hari. Siang hari itu khatam 1 kali. Itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi 3 hari khatam, di siang hari sudah khatam 3 kali. Kemudian kalau di malam harinya beliau khatam 3 malam sekali. Beliau khatam 3 malam sekali. Itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan. Berarti setiap 3 hari, setiap 3 hari 3 malam, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di bulan Ramadan khatam 4 kali. Khatam 4 kali. Yang lebih dasar lagi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di bulan Ramadan, beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala khatam 60 kali. Di bulan Ramadan beliau khatam 60 kali. Itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka itu keutamaan dan ijtihad kesungguhan para ulama terdahulu di dalam memperbanyak tilawatul Quran. Maka kita tentu saja tidak mampu untuk menjalankan seperti para ulama tersebut. Tapi minimal kita berupaya semaksimal kemampuan kita untuk apa? Menambah dan meningkatkan tilawatul Quran kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kalau ya, baik. Baik. Kemudian yang terakhir, amalan yang keenam, yakni di amalan yang mungkin banyak terlewatkan, yakni berdoa. Ya, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat tentang masalah puasa di surah Al-Baqarah, itu disebutkan tentang hukum-hukum puasa, dan di tengah-tengah di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan pembahasan tentang doa. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan ketika hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, katakanlah, inni qarib, sungguhnya aku itu dekat. Ya. Ilmunya Allah SWT dekat dengan kita semuanya. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terbetik dalam hati kita diketahui semuanya oleh Allah SWT. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabahi siapapun yang berdoa kepadaku, yang memohon kepadaku ketika dia memohon. Akan dijabahi oleh Allah SWT. Ayat yang mulia ini Allah tempatkan, Allah posisikan sebelumnya membahas tentang hukum puasa, setelahnya juga membahas tentang hukum puasa. Maka dijelaskan oleh sebagian ulama, ini menunjukkan suatu rahasia bahwasanya ada ikatan khusus, ada hubungan khusus antara doa dengan bulan Ramadan, antara doa dengan puasa. Disyariatkannya untuk memperbanyak berdoa memohon kepada Allah SWT. Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Majmu', berdoa untuk kebaikan akhirat kita, berdoa untuk kebaikan dunia kita yang akan menjadi sarana penunjang kita meraih kebahagiaan di akhirat kita. Baik doa untuk kebaikan kita sendiri, untuk kerabat kita, untuk orang-orang yang kita cintai, bahkan juga untuk keseluruhan kaum muslimin. Berbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus ketika siang hari tatkala kita sedang berpuasa. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, salah satu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang mustajab dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Di siang hari ketika sedang berpuasa itu doa mustajabah. Makanya kita manfaatkan ya waktu siang hari ketika sedang puasa itu kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita berbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, sedang safar. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Itu dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini murojaah yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan atau sudah? Sudah. Baik. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita murojaah bersama ini bisa bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kelirunya karena keterbatasan ilmu ana, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.